ようこそ、ポジョスラムチャンネルへ。Halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan lanjutan mini series Jepang yang berjudul Evil Hospital. Hayo kita mulai. Sekarang Asahi dan Madarame pergi ke gedung rumah sakit terbengkalai, tepatnya di lantai paling atas. Lantai yang sudah disegel dari sejak Asahi masih SMP dan dilarang masuk oleh ayahnya. Orang-orang menggosipkan tentang sebuah ruangan yang disegel di sana, tapi kenyataannya kamar yang dimaksud itu tidak benar-benar terlihat karena sudah ditutup tembok yang terkadang muncul secara misterius. Kamera yang dipegang Madarame padam dan hawa tiba-tiba terasa dingin. Tembok juga terasa dingin dan ketika di luar, mereka mengira-ngira letak ruangan yang dimaksud tersebut. Lagi asik merekam, ayah Asahi datang dan mengajak mereka untuk pergi dan berkata akan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi di era Meiji, seorang dokter bernama Miyamori membuka klinik di kota mereka yang menjadi awal berdirinya rumah sakit Kumagawa. Kakek Asahi yang bernama Shibe adalah murid terbaik dari Miyamori yang akhirnya mewarisi rumah sakit tersebut. Pada era itu pula mendadak muncul penyakit misterius yang menyebabkan gigi menghitam dan menyebar ke seluruh kota. Selain gigi yang menghitam, tumbuh pula gigi lainnya di langit-langit mulut dan kabarnya Miyamori juga meninggal karena penyakit aneh tersebut. Masa itu orang-orang lebih suka menyebutnya sebagai kutukan dan diketahui awalnya penyakit tersebut disebar oleh seorang wanita bernama Kinu. Asahi lalu memperlihatkan gigi yang ditemukan tempo hari dan berkata gigi yang dipegangnya sekarang adalah gigi yang sama dengan kepunyaan ayahnya yang disimpan di laci. Gigi kepunyaan ayahnya sendiri diakui adalah gigi dari seorang pengusir setan yang sudah memanjarkan hantu Kinu di lantai atas rumah sakit. Jadi ceritanya, sang pengusir hantu itu juga meninggal bersama Kinu saat proses pengusiran. 50 tahun berlalu sejak paranormal itu datang ke rumah sakit mereka, rumor tentang hantu berhenti dan sekarang kembali menyebar sejak Runa bekerja di sana. Sebelumnya, ayah Asahi juga menawarkan Runa untuk dipindahkan dan sekarang dia meminta Asahi untuk melupakan gadis itu. Asahi tentu tidak setuju dan segera menemui Runa di apartemennya. Dia memohon agar Runa menetap tapi Runa menyalahkan dirinya sendiri atas semua kesialan yang sudah terjadi. Asahi terus memohon karena sebenarnya dia juga sudah mulai menyukai Runa. Ciuman itu sekaligus menyatakan rasa sukanya tapi ini membingungkan untuk Runa karena setelahnya Asahi pamit untuk kembali ke rumah sakit. Di rumah sakit sendiri terjadi hal aneh dengan pasien di lantai 2 yang mengaku tangannya digigit oleh sesosok perempuan hitam. Seorang pasien bapak-bapak yang memasuki lift sedikit mendengarkan percakapan suster tadi dan di dalam lift sendiri hantu berseragam sekolah sudah berdiri di belakangnya yang siap untuk menggigit. Cerita kembali ke Asahi. Di dalam mobil, dia mengingat luka di tangan Runa dan menelpon Madarame yang berkata tidak tahu lagi harus berbuat apa karena Runa kemungkinan akan kerasukan seperti Suzuki. Para suster di rumah sakit memeriksa tangan pasien yang memang terlihat ada bekas gigitan. Runa sendiri masih memikirkan tentang apa yang terjadi dengan Asahi dan tiba-tiba merasa ada sesuatu di dalam mulutnya. Gigi hitam itu sudah tumbuh dan di rumah sakit lantai atas, pintu misterius pun muncul dan sudah terbuka. Hal aneh juga dikeluhkan oleh pasien lainnya di mana kursi kosong bisa bergerak sendiri dan berpindah tempat. Ada lagi pasien yang berlari ketakutan saat berjalan bersama suster karena melihat hantu. Runa sendiri tidak tahu harus berbuat apa sedangkan Suzuki terus bermimpi buruk tentang hantu Kinu. Suasana semakin mengkhawatirkan di mana pasien-pasien mengaku melihat hantu dan mendapatkan gigitan. Tak berapa lama, kepala suster ditelepon oleh Suzuki yang langsung menceritakan apa yang diingatnya di gedung lama saat itu. Sesosok perempuan dengan pakaian putih yang muncul di tengah kegelapan dan di momen itulah dia mendapatkan gigitan setan. Setelahnya, Mizuki menggigit Runa. Suster-suster lain juga menceritakan keanehan yang mereka alami bersama para pasien. Semuanya mulai merasa takut dan kepala suster memarahi mereka karena tidak seharusnya suster takut dengan hal-hal yang tidak masuk akal yang padahal dia sendiri juga takut. Cerita kembali ke Runa. Dia kembali ke rumah ayahnya dan menanyakan tentang jimat yang dibuat sang ibu untuknya. Ayahnya menceritakan bagaimana jimat itu dibuat sendiri oleh ibunya dan harapan terbesar ibunya adalah Runa tumbuh seperti anak-anak normal lainnya.
Dari ibunya lah, Runa diturunkan bakat-bakat indera keenam dan ayahnya yakin bahwa jimat dari ibunya itu mampu melindunginya. Sekotak pakaian kebesaran ibunya pun diserahkan kepada Runa. Saat ayahnya berkata bahunya terasa berat akhir-akhir ini, Runa melihat hantu perempuan yang berdiri di samping ayahnya. Jimat yang dipegangnya lalu diarahkan ke hantu itu yang ternyata memang efektif menangkal hantu. Hal ini semakin jelas buat ayahnya bahwa Runa memang mewarisi kemampuan ibunya. Cerita berlanjut ke Asahi yang menemui Madarame. Mereka membahas soal gigi hitam yang tumbuh di mulut Runa yang seharusnya diperkirakan tidak akan terjadi sebelumnya. Cerita dari ayah Asahi soal paranormal yang juga mendapatkan kutukan semakin membuat mereka putus asa, ditambah teori Madarame yang menganggap kutukan tidak akan berakhir jika Runa belum meninggal. Asahi pun lalu diperlihatkan rekaman tentang si ibu mantan pasien yang pernah dirawat di rumah sakit 50 tahun yang lalu. Jika Asahi saja tidak tahu letak ruangan yang mengurung Kinu, tapi kenapa ibu ini bisa tahu? Jadi sebenarnya ruangan itu memang ada dan sudah ditutup dinding dan sang ibu tahu dari ibunya sendiri. Kembali ke Runa, dia yang pamit dari rumah ayahnya terus mengingat nasihat ayahnya yang intinya menjadi diri sendiri dan menerima semua kelebihan yang sudah diberikan. Di rumah sakit semakin terjadi keanehan di mana gigi pasien dikabarkan rusak kehitaman. Salah satunya dialami oleh anak ini yang bernama Takashi. Di tangannya juga terdapat bekas gigitan. Baru saja suster memintanya memperlihatkan giginya, Takashi langsung menyerang dan menggigit tangannya. Kepala suster yang melihat itu kaget dan sewaktu dia berjalan keluar, dia mendapatkan laporan tentang pasien bernama Kirasagi yang sudah menggigit pasien bernama Sasaki. Belum selesai bicara, suster itu kemudian digigit oleh petugas dan situasi semakin tidak terkendali. Kepala suster segera melaporkan ini kepada ayah Asahi dan tanggapannya, situasi ini terlihat sama dengan kejadian 50 tahun lalu. Sekarang dia mengajak suster kepala untuk menghabisi Runa, tapi suster menolak. Suster lebih berpikir bahwa ini semua adalah salahnya yang sudah menyuruh bawahannya ke gedung lama. Pak Dirut mengingatkan bahwa pergi ke gedung lama tidak akan menyelesaikan masalah dan satu-satunya cara untuk menghadirkan Kinu adalah dengan mengorbankan Runa. Kepala suster akhirnya benar-benar pergi ke gedung lama sedangkan Asahi dan Madarame kembali menemui si ibu. Mereka ingin mengetahui dari mana ibu dari si ibu ini mengetahui tentang ruangan itu. Jawabannya karena ibunya adalah selingkuhan dari kakek Asahi. Intinya kutukan Kinu tidak akan bisa disegel kecuali orang tersebut mati bersamanya. Cerita kembali ke Runa. Dia membawa baju kebesaran ibunya dulu yang selalu dipakai untuk bertarung dengan hantu dan terus mengingat perkataan ayahnya. Asahi sendiri ditelepon oleh Suzuki untuk segera ke rumah sakit dan setibanya di sana, ternyata situasi semakin kacau di mana banyak orang yang sudah kerasukan karena gigitan setan. Kutukan Kinu sudah menyebar. Tak lama, Runa datang dengan mengenakan baju keramat itu dan berdandan sedikit berbeda dari biasanya. Dia tercengang melihat kondisi di rumah sakit dan hampir tergigit. Jimat itulah yang membantunya dan dengan itu pula dia mencoba menghentikan orang-orang yang kerasukan. Gigi terkutuk itu pun copot dengan sendirinya saat para korban sadar. Sekarang dia berjalan menuju ke gedung lama dan dihadang oleh ayah Asahi di sana. Asahi dan Madarame pun datang yang mempertanyakan apa arti semua ini. Disinilah ayahnya baru mengakui bahwa keluarganya dikutuk oleh Kinu. Bahwa sebenarnya kakek Asahi tidak pernah mewarisi rumah sakit itu dan telah melakukan hal jahat yang sengaja menggeser Miyamori sebagai pendiri rumah sakit sampai akhirnya dia meninggal. Istri dari Miyamori sendiri adalah Kinu yang sudah mengutuk walaupun harus kehilangan nyawanya. Sempat Kinu mengandung anak dari Miyamori dan kutukan itu menghantui keluarga Kunagawa lewat anak yang dilahirkannya itu. Kabarnya anak itu telah mengakhiri hidup saat dia bertumbuh dewasa, tapi soal rumor ini sendiri belum ada bukti kebenarannya. Sekarang Pak Dirut ingin masuk ke dalam gedung yang langsung dicegah oleh Asahi. Tiba-tiba terdengar suara aneh dan menurut Runa, kehadiran Pak Dirut inilah yang membuat hantu Kinu marah. Runa bisa merasakan roh jahat sudah berkumpul dan dia pun langsung masuk yang disusul oleh Asahi juga Madarame sedangkan si Babe disuruh pulang ke rumah sakit. Baru saja masuk, Runa sudah mengeluarkan jimatnya untuk menangkal setan yang ada di depannya sekarang. Yang satu ini tidak begitu kuat dan langsung menghilang. Setelah itu terdengar suara kepala suster dari arah dalam dan hantu perempuan pun muncul. Yang ini juga gampang diusir apalagi hantu bapak-bapak.
lemah tak berdaya dan musnah begitu saja tanpa perlawanan. Kepala suster ditemukan tak sadarkan diri dan ada hantu perempuan di sampingnya dengan wajah belepotan darah. Ada lagi hantu laki-laki yang berjalan lewat dengan yang masih menancap di punggungnya. Dua hantu perempuan yang cekikikan ini pun gampang dibinasakan. Satu lagi yang datang tak lain adalah hantu psycho, tapi dia pun ternyata tidak semenakutkan penampilannya yang hilang setelah diperlihatkan jimat. Akhirnya kepala suster sadar dan Madaramela yang disuruh untuk menjaganya. Kamera Madarame diberikan ke Asahi sebagai alat penerang jalan dan mereka pun kembali masuk. Ada hantu yang menghadap tembok dan menghilang saat Asahi tidak sengaja menendang ember besi di dekat tangga. Dia muncul kembali yang jaraknya sangat dekat tapi dengan gampangnya dimusnahkan. Tujuan mereka sekarang adalah ruangan misterius itu dan sewaktu mereka berdiskusi, hantu Manami muncul yang berkata, Runa menjawab karena Saiko juga memiliki kemampuan untuk melihat hantu. Hantu Manami mengakui bahwa dia tidak suka melihat kedekatan mereka dan pernah menyebarkan rumor di belakang Runa yang katanya Runa berteman dengan hantu. Hantu ini curhat panjang lebar, tapi Runa mengingatkan Manami bahwa dia sudah meninggal. Di luar dugaan, reaksi hantu Manami malah membuka lebar mulutnya sebagai tanda protes. Runa menunduk dan mengarahkan jimatnya sambil mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Hantu itu pun musnah dan pintu ruangan misterius akhirnya terbuka sendiri seakan menyambut kedatangan mereka. Setelah mereka masuk, pintu menutup lagi. Di dalam ruangan yang super gelap itu ada sesosok hantu perempuan berbaju putih yang disorot cahaya. Inilah yang dipanggil Kinu dan Asahi memintanya untuk menyudahi semua ini. Runa mengambil ancar-ancar sambil mengarahkan jimatnya. Gigi hitam yang fenomenal diperlihatkan yang menandakan pertarungan segera akan dimulai. Runa dengan gampangnya dihempaskan sampai jimatnya terbakar. Si hantu tertawa puas menyepelekan Runa dan sekarang Asahi dipengaruhi agar mendekat kepadanya. Melihat itu, Runa segera menghalangi dan dialah yang tergigit oleh si hantu. Dari wajah dekatnya inilah Runa bisa melihat apa yang sudah terjadi dan mencoba menjalin komunikasi dengannya. Kebencian mendalam itu membuat hantu Kinu tega menyebarkan kutukan kepada setiap orang, tak terkecuali anaknya yang juga meninggal karena kutukan. Sebenarnya Kinu sendiri pasti menyesali itu semua, tapi masalahnya dia tetap kekeh mempertahankan dendamnya dan menantang semua orang. Menurut Runa, semua tak lain karena dia menyalahkan semua orang. Runa menyebutnya sebagai monster dan dia pun langsung digigit sampai hampir tak sadarkan diri. Seseorang datang lalu menarik Kinu dari belakang dan menyegelnya yang ternyata ibunya Runa. Si mama tersenyum dan menghilang pelan-pelan bersama hantu itu. Asahi sendiri baru tersadar setelah semuanya berakhir. Akhirnya situasi di rumah sakit kembali normal dan hubungan Runa dengan pasien pun semakin baik. Dia tidak lagi cupu-cupu amat dan di ruangan dirut, foto sang kakek pun diturunkan. Di kantor, Madarame juga menghapus file tentang pemberitaan rumah sakit angker tersebut. Runa menelpon ayahnya hanya untuk mengabarkan akhirnya dia mengerti bahwa dia bisa melakukan lebih baik untuk orang lain. Ngomong-ngomong, ayahnya berkata baru saja mendengar suara tawa seorang pria di mana seharusnya tidak ada siapa-siapa di kamarnya. Setelah Runa menutup telepon, dia melihat bulan purnama sambil berkata, dia bisa menjaga diri sendiri sambil memandang foto ibunya. Tamat. ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネルの登録といいね、共有ボタンのクリックをお願いします。最後に更新の通知ボタンもお忘れなくお願いします。Sampai jumpa.